sebuah buku seperti ini, misalnya buku yang saya tulis bahasa Indonesia dan buku yang lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat semua. Kali ini saya ingin berbagi informasi tentang cara presentasi dengan memanfaatkan Office Word. Baik, ini juga bisa dimanfaatkan untuk membuat daftar pustaka. Baik, kita masuk ke Word dulu. Oke. Nah, di sini halaman kita kosong. Jadi sebelum lebih lanjut kita menulis, Office Word ini, Microsoft Word maksud saya, menyediakan sarana bagi kita penulis agar bisa mendesain citasi dengan tepat sesuai dengan style yang kita gunakan, dan juga menata struktur daftar pustaka. Fiturnya ini ada di reference. Nah, ini dia. Kita tunggu dulu. Nah, di sini ada fasilitas yang diberikan untuk penulis. Kita coba manage source. Jadi reference, kemudian ada manage source. Nah, di sini saya sudah banyak sumber ya yang saya masukkan untuk mensitasi tulisan. Lalu bagaimana caranya? Nah, ini tentu kita harus mendata identitas sumber yang akan kita gunakan ketika menulis. Saya contohkan. Tahap pertama yang harus kita lakukan adalah kita memasukkan identitas. Klik New. Nah, di sini ada pilihan tipe atau bentuk rujukan yang kita gunakan. Di sini ada book, artinya buku. Di sini buku section. Jadi di dalam buku itu ada banyak penulis. Bab 1 ditulis oleh A, bab 2 ditulis oleh B, bab 3 ditulis oleh C. Nah, ini disebut dengan book section. Kemudian di sini ada artikel jurnal. Nah, ini juga artikel jurnal. Ini artikel yang terbit ya secara periodik. Ini ada proceeding conference, jadi konferensi ini ya. Misalnya ada pertemuan tertentu, kemudian hasilnya itu nanti dibuatkan proceeding. Nah, ini dia. Jadi tergantung sumber yang kita gunakan. Jadi kalau misalnya buku, ya tentu saja kita klik buku. Kalau misalnya book section, ya kita klik. Nanti otomatis di sini akan menyesuaikan apa-apa saja komponen yang diperlukan ketika kita membuat
daftar ya, daftar rujukan dengan APA. Di sini ada tulisan ya, tipe yang digunakan itu APA. Bisakah kita memilih selain APA? Bisa. Di sini ada pilihan ya, tetapi ini harus ditutup dulu baru bisa kita ubah. Tapi tidak ada masalah, kita boleh saja mendaftar terlebih dahulu. Nanti setelah terdaftar dengan baik, kapanpun misalnya penulis ingin mengganti tipe, itu tinggal mengklik ini, secara otomatis datanya akan berubah mengikuti sumber yang kita cantumkan di sini. Baik, sekarang kita masuk ke buku ya. Saya sudah menyiapkan ini yang buku. Nah, ini saya gunakan sumbernya dari buku saya. Nah, di sini ada bahasa Indonesia, teori dan penerapan. Kita bisa ini kita kopas ini judulnya. Kita lihat bagian identitasnya ya, biar lebih mudah. Oke. Bahasa Indonesia, konsep dan penerapan. Baik, kita coba ini, kita kopas saja. Satu-satu ini. Di sini judul ya, title ini judul. Oke. Di sini ada author, itu artinya penulis. Jika autornya 2, maka 2 kali nanti kita masukkan. Saya contohkan karena ini autornya memang sendiri. Kita contohkan di sini. Kita langsung masukkan ya. Last name Zul Hafiz. Jadi daftar pustaka ini memang lebih banyak polanya adalah di nama yang di belakang itu ya, didahulukan. Sitasi juga demikian. Jadi ini akan sejalan nanti sitasi dan daftar pustaka. Last name Zul Hafiz, first Zul Hafiz juga ya, jadi medal juga. Maka kalau namanya satu cukup yang diisi last name saja. Oke, add. Nah, itu. Terus oke. Judul sudah, nama sudah. Kita cek lagi tahun, kota. Sini tahun 2018. Kota Bandung, penerbit Mujahid Press. Baik, kita masuk ke identitas ini. Tahun 2018. Kota Bandung itu city ya. Bandung, penerbit publisher Mujahid Press. Tinggal oke. Nanti kalau kita selesai, oke, di bawah ini akan tampak nih kalau kita klik. Nah, ini dia muncul ya. Jadi kalau kita mensitasi nanti polanya begini. Ini Zul Hafiz 2018. Kemudian kalau misalnya kita ingin masukkan sumber yang lain, juga lakukan hal yang sama, new. Kemudian pilih ya, jenis. Saya coba masukkan lagi yang penulisnya lebih dari satu. Di sini saya perlihatkan contohnya. Di sini ada 3 penulis ya, M. Nur Mustafa,
Hermandra, Zulhafiz. Kita coba masukkan satu-satu ini. Ini pengelolaan kelas ya. Oke, kita copy judul, pengelolaan kelas, kita kopas ini. Jadi penulisnya ada 3 tadi. Kita masuk ke edit. Jadi tidak masuk ke sini ya. Kita edit dulu. Biar sistem akan menata last, first, dan middle. Ini M Nur Mustafa, berarti lastnya Mustafa, firstnya M, middle Nur, add. Nah, itu dia. Kemudian masukkan lagi nama yang kedua, Hermandra. Kita add karena memang namanya satu, sama dengan nama saya, Zulhafiz. Add. Oke. Nah, ini sistem yang sudah mengatur judul, tahun, kota, dan penerbit ya. Kita lihat di identitas buku ini. Ini penerbit 2020. Kemudian kotanya Jakarta ya, Jakarta. Baik, kita masukkan lagi. Tahun 2020, kota Yogyakarta. Benar ya? Yogyakarta. Penerbit. Ini ada contohnya ya, kalau sampel ini tahun gitu ya. Ketika kita klik bagian ini, ada contoh langsung muncul. Jadi kalau misalnya ada yang perlu ditambahkan, sistem bisa menambah ya dengan cara klik ini. Nah, itu dia, akan muncul lagi nih volume, edisi, revisi, barangkali bisa kita masukkan di sini. Yang paling penting adalah tanda bintangnya. Jadi beberapa buku yang ada editor, boleh di sini dicantumkan nama editornya. Tapi karena ini buku tidak ada editor, maka cukup tanda bintang ini saja yang kita isi. Oke. Sekarang sudah lengkap identitas ini. Nah, kita oke kan? Nah, ini dia, udah masuk. Maka kalau nanti kita mensitasi, ini pola citasinya. Jadi Mustafa, Hermandra, dan Zulhafiz 2020. Dan daftar pustakanya ini. Nah, sekarang bagaimana cara kita menggunakan dalam aktivitas menulis? Nah, ini kita ambil satu contoh dulu. Ini tinggal kita close karena datanya sudah terentry. Nah, seandainya kita menulis, katakanlah kita mengambil ide ini, misalnya kita ambil bukunya, dari buku ini dulu. Kita ini ya, ambil sumber ini, lalu kita kopas. Nah,
maka bisa kita tempelkan di bagian sini. Oke. Nah, saya sudah menyiapkan yang tertata lagi, lebih rapi dia. Ini saya contohkan. Nah, ini kalau kita manual ya. Kalau kita manual seperti ini. Jadi kalau misalnya kita memanfaatkan ini tadi, untuk julapnya tidak ditulis secara manual seperti ini. Nah, saya coba kopas ini dulu, kembali ke halaman sini ya. Jadi sama kan, katakanlah ini kutipan langsung ya, jadi tanpa pengubahan. Ini kita hapus. Jadi setelah kita ketik informasi yang kita ambil ya dari sumber tadi, setelah itu masukkan atau klik insert citation, klik saja. Di sini ada dua ya yang udah kita masukkan tadi. Nah, ini ada Zulhafiz, klik saja. Nah, ini sistem yang mencantumkan. Nah, ini contoh. Tidak bisa kita edit ya. Nah, tidak bisa kita delete. Nah, tidak bisa kita cut ya. Bisakah kita tambah? Kita coba untuk menambah halaman ya. Nah, juga tidak bisa. Tapi jika diharuskan membuat halaman, maka caranya seperti ini. Kita coba edit source ya. Oke, kan ya. Kita coba sini edit citation. Nah, ini dia. Saya ulang ya. Jika tulisan itu mengharuskan mencantumkan halaman, kita klik di bagian ini ada segitiga, edit citation. Halaman berapanya kita lihat. Tadi halaman 1 ya. Kita masukkan halaman 1. Oke. Nah, ini. Jadi P ini page ya. Pagi tulisannya, artinya halaman. Jadi polanya begini. Kalau menggunakan APA. Kalau menggunakan sumber yang lain atau tipe yang lain, maka dia akan berubah secara otomatis. Kita coba Chicago. Nah, ini dia Chicago tanpa P ya. Jadi ada pengurangan satu huruf atau simbol atau tanda baca. Ini berpengaruh terhadap ragam ya. Jadi jangan sampai kita salah menggunakan tanda karena bisa masuk ke style yang lain. Semula di sini Zulhafiz ada tanda koma. Komanya di sini, kemudian halaman. Ini kalau Chicago. Kita bisa melihat di sini ada banyak ini. MLA. MLA ini Modern Linguistic Association. Jadi asosiasi linguistik modern. Kira-kira gitu. Jadi sistem ya yang menata. Saya lebih cenderung menggunakan APA. Kalau di Office ini tidak bisa kita edit ya, pakai titik 2 biasanya kan. Kalau kita lihat umumnya Zulhafiz, 2018 titik 2 halaman 1. Nah, kalau di Microsoft Word kita tidak bisa mengedit di sini. Nah, sementara kalau di Mendeley itu bisa kita lakukan. Lalu cara kita memunculkan daftar pustaka seperti apa? Kalau ini tadi memunculkan sumber citasi kita, jadi urutannya tidak akan keliru ya. Kemudian cara memunculkan daftar pustaka tinggal mengklik insert bibliografi. Kita coba ya,
klik insert bibliografi, lagi proses. Ini mungkin data yang lain juga ikut nih, karena juga sebelumnya sudah saya insert datanya. Oke, ini mendelay ya. Kita insert ke sini. Nah, insert bibliografi ya. Tadi saya klik ini bagian mendelay ya. Di sini ada pilihan. Kita klik saja insertnya. Jadi boleh tadi teman-teman mengklik salah satu dari tipe yang dimunculkan. Oke, ini masih proses. Oke, ada masalah, kita coba lagi ya. Sekali lagi kita coba klik ini. Oke, harus diklik dulu. Nah, ini dia muncul sudah. Jadi diurutkan secara otomatis oleh Office ya. Jadi teman-teman bisa memanfaatkan ini untuk kepentingan membuat artikel atau karya ilmiah. Jadi kalau misalnya teman-teman tidak hafal urutannya, tidak paham ya, atau ragu, silahkan menggunakan Office ini untuk memastikan bahwasanya urutan di konteks style ini benar. Ini bisa kita ganti ya sesuai dengan pola. Kita lihat tadi kita Chicago ya. Nah, Chicago dia ditulis secara utuh, tidak pakai simbol. Ini tahun di akhir. Kita coba lagi MLA. Apa ada perbedaannya? Ini di garis bawah ya, judulnya di garis bawah, tidak miring. Beda-bedanya dikit ya antara MLA dengan Chicago. Bedanya hanya di judul, sementara urutan yang lain sama. Nah, ini tentu saja bisa disesuaikan dengan kebutuhan. Ini barangkali terkait dengan cara memanfaatkan Microsoft Word dalam konteks citasi dan pembuatan daftar pustaka. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.